Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lamun geus karasa nyeri hulu, pasti can di kopian. Kopi heula. Ayo dulur ngopi dulu. Oke Mang, langsung gaskeun. Oke, siap. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome di channel YouTube Mang Uday TV. Oke, terima kasih. Seperti biasa kita akan membahas apa saja yang lagi rame di media sosial kita kali ini. Apa yang akan kita bahas kali ini, Mang Iwan? Ya kita akan bahas beberapa kegiatan KDM saat di Tasik Mang. Oke, Lanjut kita bahas soal banjir di Bogor. siap. Nah nanti kita juga akan bahas sedikit masalah Persib Mang. Oke, langsung saja kita ke video pertama. Tapi seperti biasa, geser dulu. Oke. Siap, Mang Iwan. Apa dulu nih? Nah sebelum ke topik utama, memang ingat gak ibu-ibu yang klarifikasi soal laundry 450 juta itu? Dia bicara soal efisiensi kan? Oh, itu. Coba dimainkan dulu Mang sedikit. Oke, sob. Kita mainkan dulu untuk reminder. Play. Nah, kan kita udah tahu ya kalau sekarang kan efisiensi kegiatan nggak ada di hotel. Jadi otomatis kegiatan seremonial, kedinasan, sosial, keagamaan, organisasi masyarakat itu dilaksanakan di gedung-gedung pada rumah jabatan. Oh, yang itu. Ya, di situ kan dia menyinggung soal efisiensi, gimana mereka katanya sudah tidak menggunakan hotel lagi untuk segala macam urusan, ya termasuk rapat kali ya. Jadi semua dilakukan di gedung-gedung kedinasan gitu kan. Iya, cuma pindah tempat doang kata saya mah, tidak mengurangi pengeluaran anggaran. Cuma pindah anggaran dong. Ya pindah anggaran yang tadinya buat bayar hotel jadi bayar laundry. Nah iya. Tapi Bapak Aing punya cara gitu untuk efisiensi, Mang. Oh, emang gimana kalau cara KDM efisiensi? Iya, ada kalanya KDM rapat itu nggak perlu, Mang, di tempat-tempat yang resmi. Rapat di pinggir jalan juga cukup. Oh, bisa begitu? Ya bisa, Mang. Kemarin aja waktu di Tasik, KDM mengunjungi satu sekolah yang belum punya akses jalan. Ngobrol-ngobrol sedikit di pinggir jalan, akhirnya deal untuk ngebangun jalan ke sekolah itu. Ada videonya, coba cek aja. Coba kita lihat. Play. Yang lahan tadinya bekas tambang, ini tambang asalnya. Terus tanahnya tadinya beli apa hibah? Ini hibah dari pemilik siapa yang punya tambangnya? Ibu kampung Kepsek. Ya udah langsung aja Haji Ade. Nah, Haji Ade menghibahkan untuk sekolah. Kemudian aktanya ada. Ada. Oke, ini dihibahkan nggak jalan? Tadinya menghibahkan, dan sekarang tidak. Nah kemudian apa masalahnya sekarang setelah tidak jadi dihibahkan? Masalahnya setelah ini jadi, ini kan jalan akses yang jadi jalan utama tadinya. Nah sekarang itu menurut laporan ketua panitia ini pembangunan sudah jadi dihibahkan. Nah harus dibeli gitu ya. Ya udah beli aja. Panjang berapa? Jalan 50 meter. 300 lebar. Ya udah harganya berapa per meter? Ya kristal nanti ya. Ya dia komersial aja karena yang belinya pemerintah. Ya udah dibeli aja. Alhamdulillah. Ini kurang lebih berapa meter? 4.900. Jadi hampir setengah hektar. Ya. Udah beli aja. Bikin jalan dari depan ke sini. Waduh, itu mah bener-bener efisien atau Bang Iwan. Nah ya kan, nggak perlu rapat yang ribet-ribet. Iya, permasalahan membangun jalan aja beres dalam sekian menit. Di mana? Di pinggir jalan. Gimana? Sangat efisien kan? Nggak perlu sewa hotel, apalagi sewa laundry. Apa urusannya sama laundry? Ini bukan yang pertama, Mang. Sebelumnya pernah juga. Oh, sebelumnya pernah? Pernah, Mang. Coba dah lihat videonya ada. Coba mainkan lagi. Rapat di pinggir jalan. Alah, KDM.
Play. Yang Bapak ngangkutnya dari sini ke pabriknya sana? Iya. Cuma 1,5 kilo. 1,5 kilo. Kalau Bapak ngangkutnya 1,5 kilo udah bangun sendiri aja lah ya jalannya. Nah, nanti jalannya setelah dibangun dihibahkan ke Pemprov. Ya kan saya nggak, ke Bapak nggak pernah main-main saya. Bersedia nggak? 25 M kan standar kita. Kalau Bapak bangun sendiri kan semennya punya Bapak sendiri. Ini kuari juga. Ya udah Bapak udah punya pabrik semen dan kuari. Kan ada mobil yang bisa ngecor sendiri di dalam. Tetap pakai jalan yang ada, cuman kita Kualitas Iya, jalan yang Bapak lewati tetap Bapak pakai, ya kan? Tetapi Bapak bangun dengan kualitas standar mobil yang Bapak lewatin. siap. Bapak tadi ngelamun kenapa? Kiranya bangun jalan sendiri, Pak. Bikin jalan sendiri, Pak. Bapak bangun 1,5 kilo jalan, ukuran kualitas Bapak, lebarnya juga bikin beda. Siap. Khusus. Siap. Bila perlu lapis hot mix di atasnya. Saya perkeras, Pak. Wah, udah salaman. Gimana tuh, Mang? Satu kesepakatan pembangunan jalan langsung deal di lokasi. Wah, itu brilian. Brilian. Iya itu. Efisien kan, nggak perlu anggaran rapat. Si pengusahanya sempat kaget. Dia pikir dia suruh ngebangun jalan baru kali ya. Iya, makanya dia sempat bengong. Soalnya kan kalau bangun jalan baru kan ada pembebasan lahan juga ya kan? Iya, maksudnya yang udah ada lebih dikuatin lagi, lebih dilebarin lagi biar cocok spek jalannya untuk pengusaha itu. Nah, bener. Pengusaha tambang nurut mah malah dikasih jalan. Disuruh bangun jalan, bukan dikasih jalan. Ini kan maksudnya dikasih cara, bukan dikasih jalan. Jalan raya dikasih cara bagaimana supaya mempermudah usahanya. Betul, asal ikut aturan juga Iya. gampang. Nah itu juga yang video pertama tadi saya dengar ada ini bekas tambang gitu ya. Iya, saya dengar juga gitu. Nah itu ada tambang yang ditutup tapi orangnya masih pada hidup. Kita kan lagi nggak ngomongin itu, mah nggak ngomongin tambang, kita ngomongin rapat di pinggir jalan begitu. Tapi ada kekurangannya Mang Iwan kalau rapat di pinggir jalan teh. Pasti ada lebih dan kurangnya tuh, Mang. Terus kurangnya apa? Iya, rapat udah mah nggak ada kursi gitu. Ya nggak ada gorengan-gorengan acar. Apalagi cekek mah. Emang ngomong kena makanan dulu. Yaudah kita berikutnya. Ya, berikutnya apa? Nah, ini ada video saat KDM mengunjungi Cirahong lagi nih, Mang. Oh iya, sekarang lagi rame, jadi rame di sono. Sok dimainkan. Oke, siap. Kita mainkan. Play. Ah iya itu. Lagi rame. Ini Hurin Usik. Bapak Aing mah kalau mana-mana ya. Gerin usik. Iya susah bergerak. Ketemu terus sama warga. Iya, mereka sangat antusias, Mang. Harusnya Bang kasih jalan dulu, keluar dulu dari jembatan. Biar yang di belakangnya nggak macet. Ini udah keburu dikepung aja. Udah bisa dihalangin, Mang. Itu lagi yang bawa piriwit. Bukan yang ngatur jalan, ngasih jalan. Malah ikutan selfie. Iya. Prit. Kirain mah mau ngasih jalan. Malah ngalangin dia ikutan selfie. Iya. Nah, selanjutnya nih masih ada lagi, Mang. Oke, masih ada. Coba kita lihat lagi. Play. Posisi saat ini di jembatan Cirahong luar biasa ramai sekali. Ya, di mana ada keramaian, ya konsekuensi selanjutnya banyak pedagang. Ya, tinggal bagaimana ya PKL-nya pedagangnya ditata supaya berkelanjutan. Ya, itu PR dari Bapak Aik. Jembatan Cirahong dilihat dari kejauhan indah sekali. Ini pas ada kereta api lewat. Ya, sekarang sedang ada di atas jembatannya. Bisa dilihat kanan kiri pemandangannya indah. Memang Cirahong top PR-nya ya tinggal penataan. Bagaimana Cirahong bersih, ya indah, nyaman dan aman. PR untuk kita semuanya. Pak Gubernur tadi sudah berikan tugas nanti Kepala Biro Ekonomi koordinasi dengan Pemda setempat. Ya, tentu nanti ada MOU Pemda Provinsi Jawa Barat dengan ya PT KAI, kita tata dengan baik. Provinsi akan membantu menata jembatan Cirahong dan sekitarnya, Bapak, untuk
masyarakat agar istimewa. Wah, mantap Mang Iwan. Iyalah, udah pasti mantap atuh. Itu mah bakalannya jadi wisata gede atuh. Ya kayaknya sih ke arah sana, Mang. Iya, yang tadinya cuman gawir, ibaratnya gawir teh jalan sedikit di sisi jurang gitu. Bakalan ditata itu mah sama Bapak Aing pastinya. Soalnya udah kerja sama-sama PT KAI juga. Iya, nanti pasti ditata lah. Iya, kan sebenarnya itu pemandangannya kan emang sangat indah ya karena itu kan gawir, jurang gitu ya, di bawahnya sungai. Sungainya juga dari atas itu, dari atas jembatan tinggi banget gitu. Ya mudah-mudahan sih kalau kata saya mah jadi antara pengguna kendaraan ya bermotor dengan orang pejalan kaki itu terpisah gitu. Apakah dibuat lagi di pinggirnya kayak di lingkung gitu ya, kayak apa namanya, kayak kandang, kandang khusus pejalan kaki gitu yang ingin melihat sungai, tapi dengan catatan pinggirannya ditutup, dikawatin supaya jangan ada orang yang loncat gitu. Wah, itu bagus itu, Mang. Iya, Yang nurut mah pada maju. nah itu kalau apa namanya yang pada nurut sama KDM mah berkah insya Allah. Iya, Mang, insya Allah. Ya kan walaupun awalnya mereka menentang, tapi kan lihat hasilnya sekarang. Mereka lebih-lebih pendapatannya dari sekedar pungli. Oh iya, lebih, Mang. Iya tuh. Makanya nurut, kalau diatur. Nah, betul, Mang. Kan ada istilah, hidup ini sudah diatur. Ya kudu yang diatur. Iya, Mang, kadang-kadang susah diatur. Masih ada yang bisa diatur. Yang pada susah diatur mah susah juga akhirnya. Kayak di mana tuh yang susah diatur? Coba, Mang, yang di mana contohnya? Oh, yang sibuk terus sama urusan sampah nggak kelar-kelar. Iya, Mang, betul. Terus ada lagi nggak? Oh, ada lagi yang sibuk sama urusan tambang nggak kelar-kelar. Ah iya, katanya ada banjir bandang di Bogor, Mang. Iya, katanya sekarang ada bencana banjir ya di sana. Iya, Mang. Malah salah satu video warga udah ada yang ditanggapi sama KDM. Coba dah dilihat videonya. Oke, siap. Baik. Kita yang ada di sini terancam sekali Pak Dedi. Kenapa? Karena di sana di bukit-bukit sana sudah banyak sekali wisata, tempat-tempat wisata yang dibangun sehingga hutan ditebang. Terima kasih ya. Saya sangat memahami berbagai problem kerusakan alam di Kabupaten Bogor. Maka sesuatu hal yang memang agak unik, Bogor hari ini banyak banjir, longsor. Itu disebabkan karena perubahan tata ruang di Kabupaten Bogor. Lahan-lahan hijau yang harusnya jadi resapan air, menjadi areal penahan longsor, perbukitan, itu dirubah tata ruangnya. Dan sangat luas yang dirubah pada perubahan tata ruang yang terdahulu. Maka saat ini kami pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha untuk mengembalikan tata ruang Bogor agar gunung-gunungnya terselamatkan, aliran sungainya terselamatkan, danau-danaunya terselamatkan, sehingga bencana tidak datang dalam setiap waktu, yang pada akhirnya kemakmuran rakyat akan terwujud dengan apa? Dengan hidup tenang, nyaman, dan damai dalam lingkungan alam yang terjaga. Daerah Sukamakmur itu juga saya lihat banyak perbukitan yang berubah jadi perumahan, memiliki dampak yang cukup luas pada meluapnya aliran sungai, longsor di beberapa titik, dan banjir di areal hilir. Dan Bogor itu bukan hanya untuk rakyat Bogor. Bogor menjaga Bekasi, Bogor menjaga Karawang, Bogor menjaga Jakarta. Untuk itu, kali ingin Bogor terbebas dari bencana, Bekasi terjaga dari bencana, Karawang terjaga dari bencana, Jakarta terjaga dari bencana. Yuk kita bersama-sama jaga wilayah Bogor, jangan hanya menjadi pusat eksploitasi berbagai kepentingan dengan menyampingkan aspek keselamatan dan keasrian alam. Hatur nuhun. Bogor untuk semua, bukan hanya untuk warga Bogor. Tuh, kan? siapa yang rugi kalau udah gitu? Kalau udah gitu mah teriaknya ke Bapak ini gimana? Bapak ini. Waktu nembangin hutannya mah nggak mikir soal bencana ini ya kan? Iya.
Tapi itu saya lihat ada potongan-potongan banjir di tempat lain juga ya dari video Bapak Aing tadi. Yang panjangnya ada saya siapin di situ. Oh, ada di sini. Puter aja, Mang. Coba saya mau lihat. Ya, nggak usah panjang-panjang. Baik. Masih ada itu, Mang. Saya siapin satu video lagi. Ada lagi? Nggak panjang tapi cukup lah. Kalau kita mainkan lagi, play. Habis warung tuh. Mensur Tugas A. wisata Mensur. Parah ya, Mang Iwan? Ya, Ya, ya itu masalah sendiri, Mang. Kenapa hutannya ditebangin, gunungnya ditambangin? tapi kan yang terdampak kan belum tentu mereka yang menambang atuh. Nah itu nggak mikirin nasib orang lain. Iya, makanya saya bilang kasihan. Pas udah bencana begini mah pura-pura nggak tahu, malah nyalahin pemerintah lagi aja. Tuh Bapak Bupati yang kemarin ikutan orasi, nggak ngelongok gitu ke tempat-tempat banjir yang tadi. Ah nggak tahu, Mang, nggak ada beritanya. Sekedar ucapan-ucapan apa tanggapan juga belum ada. Iya. Oh iya, Mang Iwan, saya ada video tentang banjir juga. Tentang banjir di Bogor. Ya, masih daerah Bogor. Oh masih di Bogor. Nah, banjir ini hampir menghanyutkan seorang pejabat setempat, Mang Iwan. Waduh, tapi beneran kan bukan hoax? Iya beneran. Coba mainkan, Mang. Saya mainkan ya. Play. Iya ke sini. Wih, Pak RT datang. Bawa. Astagfirullahaladzim. HP nak. KHD Pak RT. Pak RT KHD. Pak RT. HP nak. Nah, itu Mang Iwan. Pejabat setempat kirim sama bupati, camat, menteri. Lewat sih, Mama. RT juga pejabat atuh Bang Iwan. Ya, sudah dari awal aja Mama ngomong RT gitu ya kecebur. Iya, Mang Iwan. Yang namanya musibah ya, jangankan istilahnya ini RT ya ibaratnya rakyat sipil biasa pun kalau musibah ya kita kan harus berempati, Mang Iwan. Apalagi ini seorang RT gimana? Ya udah ya, terserah Mamang lah. Nah, Bang Iwan lihat nggak tadi keunikannya atau kesaktian dari Pak RT itu? Kesaktian apa, Mang? Makanya banyak orang yang pengen jadi RT. Karena apa? Karena apa? Karena kalau jadi RT, walaupun sudah kejebur, HP-nya tetap nyala, tetap bunyi, tetap kering. Allah ya kayak gitu disebut kesaktian. Itu mah sama kayak Mamang. Oh, sama saya. Ya iya, kemarin saya juga lihat Mamang hujan-hujanan, basah semua baju, celana, tapi dompet tetap kering. Iya, kok tahu? Ya tahu lah orang saya yang sering basahin dompet Mamang. Berarti saya bisa jadi RT atuh. Apa urusannya jadi RT? Malah tambah belangsak dompet kering jadi RT. Oke, ada berita lagi nggak? Ada ini, Mang, satu lagi berita penutup dari Samarinda, Kalimantan Timur. Oh, dari Kalimantan Timur. Berarti tentang itu lagi Bapak Harum kali ya? Mas Ud? Bukan, Mang, ini mah berita tentang Persib. Gimana sih Mang Iwan? Katanya tadi Kalimantan Timur. Kenapa tentang Persib? Iya, Persib. Coba aja putar aja dulu videonya biar jelas, Mama. Coba saya putar dulu. Play. Yang awalnya kita mau pindahkan ke beberapa venue, tetapi venue itu masih digunakan oleh beberapa klub. Ya, ada yang bisa, tetapi tidak fair untuk dilakukan tanpa penonton. Oleh karena itu, kita lakukan pertandingan ini, pemindahan ke Kalimantan Timur, semua dengan kondisi yang sama, ya, jam, waktu, hari, termasuk juga digunakan oleh penonton hanya tim tuan rumah. Berarti Tim Persija saja. Pak, itu pengamanan apa saja Pak yang dilakukan? Apakah ada perbedaan Pak di Samarinda atau di Jakarta pengamanannya? Teknisnya gimana sih Pak pengamanannya? Pihaknya berapa personil yang diturunkan? Mungkin teknis nanti bisa ditanyakan sama pihak polisian di Samarinda, tetapi standarisasinya rasanya sama. Yang terpenting justru memang bahwa pertandingan ini tidak bisa dipindahkan, tidak bisa digeser dan tidak bisa ditunda karena nggak ada slot waktu. Tapi
pihak kepolisian siap mengamankan. Siap. Tadi pihak Mabes juga menggaranti bahwa ini akan diamankan sesuai dengan protap yang ada. Oke ya? Nah gitu mah. Mana sih Mang Yon ya? Persija Persib main di Samarinda. Ya apakah ini salah satu cara untuk menghalangi Persib menjadi juara lagi gitu? Ya mungkin aja Mang, bisa jadi. Dari kemarin terlalu banyak cara gitu yang dilakukan setelah gol kontroversi pada saat Dewa United ya. Terus juga gol dianulir saat lawan Arema. Jadi banyak yang aneh ya. Kalau akhir musim juga gitu. Nah sekarang dipindahkan venue ke Kalimantan Timur, ke negaranya Mas'ud. Nah, iya. Ini kalau kata saya mah satu cara merusak konsentrasi sebelum bertanding. Ya mudah-mudahan tidak terpengaruh para pemain ya, walaupun capek jauh gitu. Ah iya, ada istilahnya sea war, isu yang beredar katanya karena Persib takut main di Jakarta. Nah, emang yang menentukan venue pertandingan itu Persib? Ya bukan atau PT LIB itu si Papa siapa namanya? oh yang tadi itu Papa Ferry Mang. Iya dia kan yang menentukan sebagai LIB. Nah iya. Sekarang yang jadi pertanyaan bukannya Persib takut main di Jakarta, tapi Panpel Persija gagal menggelar pertandingan penting di Jakarta. Itu harusnya yang dipikirkan. Kenapa gagal? Kenapa tidak mampu? Ayo. Ini mah kayak orang nggak mampu ngadain hajatan, tapi orang lain yang disalahin. Iya tuh. Apalagi ini yang harusnya untuk menjaga marwah dan harga diri Persija, ya mainnya di Jakarta. Kenapa ini malah membela marwah Kaltim, membela marwah Rudi Mas'ud? Apa karena sama-sama oren kali Mang, biar ngerasa di rumah sendiri gitu. Nah, walaupun mainnya di Kaltim ya, inget nih, saya pesan untuk Persib maupun Persija ya, setelah selesai main, bajunya di laundry masing-masing, jangan di laundry di Kalimantan Timur. Kenapa? Nanti anggarannya makin membengkak.